Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriadi, mahasiswa PPL 2 dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika. Dan sekarang saya sudah masuk semester 7, kemudian melanjutkan PPL 2 di sekolah saya dulu, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi program linier. Nah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini atau ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang program linier. Apa sih program linier itu? Program linier adalah beberapa kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud antara lain lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kemudian ada beberapa fungsi dari program linier. Ada dua. Yang pertama itu ada fungsi kendala. Kemudian ada fungsi tujuan atau objektif. Selanjutnya ada bentuk umum dari program linier. Yang pertama itu AX ditambah BY kurang dari C. Kemudian yang kedua ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Yang ketiga AX ditambah BY lebih dari C. Dan yang terakhir yang keempat ada AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, jadi itu tadi ada bentuk umum dari program linier. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Di situ ada suatu pabrik farmasi memproduksi dua jenis tablet. Kemudian ada kandungannya yaitu vitamin A, B1, B2. Kemudian ada persediaannya, dan yang terakhir ada harga jualnya yaitu harga jual tablet 1 dan harga jual tablet 2. Maka langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dari contoh soal tadi, maka langsung saja kita misalkan. Yang pertama itu adalah banyaknya jenis tablet 1. Itu kita misalkan X. Kemudian banyaknya tablet jenis 2 itu kita misalkan saja sama dengan Y. Kemudian kita buat tabel untuk lebih mudah memetakan fungsi kendalanya. Yang pertama itu ada jenis. Di situ tadi dari soal tadi ada 3 jenis yaitu vitamin A, vitamin B1, dan yang terakhir ada vitamin B2. Kemudian kita buat tabel isi kandungan dari tablet 1.
dan isi kandungan dari tablet 2. Nah, di situ. Kemudian dari soal tadi maka didapat ada vitamin A 6, kemudian vitamin B1 2, kemudian vitamin B2 di tablet 1 itu ada 2. Nah, kemudian yang terakhir kita buat tabelnya persediaannya. Maka dari soal tadi didapat untuk vitamin A yaitu 120.000 mg, kemudian untuk vitamin B1 itu ada 80.000, kemudian untuk vitamin B2 yaitu 120.000. Nah, langsung saja kita buat tabelnya. Dari sini kita sudah dapat memetakan bentuk fungsi kendala dari soal tadi. Kemudian kita tuliskan fungsi kendalanya. Dari tabel tadi sudah didapat. Untuk persamaan yang pertama yaitu 6x plus 2y kurang dari sama dengan 120.000. Kemudian yang kedua yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 80.000. Nah, kemudian untuk fungsi kendala yang terakhir yaitu 2x plus 2y kurang dari sama dengan 120.000. Nah, jadi itu untuk fungsi kendala dari soal yang tadi. Kemudian ada fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Dari soal tadi kita dapat fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya yaitu f(x, y) sama dengan, dari soal tadi kita sudah mendapatkan yaitu 1000x plus 8.000y. Itu diambil dari harga jual dari tablet jenis 1 dan tablet jenis 2. Kemudian x, y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tentukan titik potongnya. Yang pertama tadi yaitu ada 6x plus y kurang dari sama dengan 120.000. Kemudian kita jadikan persamaan dulu yaitu 6x plus y sama dengan 120.000. Nah, untuk mencari titik potongnya kita misalkan x dan y itu sama dengan 0. Yang pertama kita misalkan y sama dengan 0, maka akan menghasilkan 20.000,0. Kemudian kita nolkan x-nya, maka akan menghasilkan 0,120.000. Nah, ini untuk persamaan yang kedua, yang pertama. Kemudian kita ke persamaan yang kedua yaitu 2x plus y kurang dari 80.000. Sama seperti tadi kita ubah ke persamaan dulu menjadi 2x plus y sama dengan 80.000. Kita misalkan lagi x dan y nya 0. Untuk y 0 akan menghasilkan x sama dengan 40.000,0. Kemudian x nya 0, maka akan menghasilkan y sama dengan 0,80.000. Ini untuk persamaan yang kedua. Kemudian yang persamaan yang ketiga yaitu x plus y kurang dari sama dengan 60.000. Kita sederhanakan dari persamaan yang tadi, maka
kurang dari 60.000. Kita ubah ke persamaan dulu, maka menghasilkan X plus Y sama dengan 60.000. Kita ubah lagi, X dan Y nya sama dengan 0, maka menghasilkan X yaitu 60.000,0 dan Y yaitu 0,60.000. Nah, dari sini kita sudah dapat titik potong dari 3 persamaan yang tadi. Kemudian kita buat grafik. Untuk mengetahui daerah penyelesaian dari titik-titik yang sudah kita cari tadi. Di sini ada X, di sini ada Y. Kemudian kita buat titik, di sini ada 20.000. Kemudian ada 40.000. Kemudian ada 60.000, 80.000, 100.000. Di sini ada 120.000 dan di sini ada 140.000. Kemudian titik X-nya sama kita buat. Di sini ada 20.000, ada 40.000. Kemudian di sini ada 60.000. Kemudian ada 80.000. Di sini ada 100.000. Dan di sini ada 120.000. Dan yang terakhir ada 140.000 dan seterusnya. Di sini ada 0. Nah, kemudian kita lihat titik potong dari persamaan yang ada 3 tadi. Nah, dari situ untuk persamaan yang pertama kita dapat mengambil garis dari titik 120.000 ke 20.000. Y-nya ada 120.000 dan X-nya ada 20.000. Kemudian yang kedua kita ambil garis lagi. Di situ ada X-nya 40.000 dan Y-nya ada 80.000. Itu untuk persamaan yang kedua. Kemudian untuk persamaan yang terakhir kita dapat mengambil garis lagi. X dan Y-nya sama dengan 60.000. Nah, dari sini kita sudah dapat menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu mengarah keluar atau menjauhi dari titik 0,0. Semua persamaan tadi menjauhi titik 0,0. Nah, itu dia yang kita arsir, ini adalah daerah penyelesaiannya. Sekian materi kita pada hari ini tentang perdidaksamaan linier 2 variabel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.